Saya sampai sekarang kalau ditanya orang, ada pantangan Ustaz? Ada. Pantang apa? Pantang dekat. Yang penting badan sehat. Saya jumpa sama dokter. Kata Pak Dokter, saya walaupun saya Ustaz, saya tetap nanya ke dokter. Kata Pak Dokter, sebetulnya Ustaz Somad boleh Ustaz makan, tapi jangan banyak. Itu aja kuncinya, jangan banyak-banyak. Malam tadi sebelum tablik akbar kami makan, suatu meja itu penuh makanan. Ada ayam, ada daging, ada udang, ada ikan, ada macam-macam. Terus apa yang Ustaz makan? Ikan asin. Nampak saya ada ikan asin, saya ambil ekornya, makan pakai nasi. Ya, cukup. Di Natuna, oh makanan banyak. Saya tanya, coba pesankan dulu ada ikan asin enggak? Karena dari kecil saya dikasih makan ikan asin. Semua anak saya ditanya orang, apa makannya? Ikan asin gitu. Padahal dia tak pernah makan ikan asin, saya yang makan ikan asin. Makanlah apa yang kita suka. Tak usah dipikirkan cakap orang. Hidup ini sebetulnya tak susah. Yang susah itu memikirkan cakap orang. Ditengok orang, Ustaz Somad kurus sekali lah Ustaz, ini banyak kali bebannya kayaknya. Kayaknya. Agak gemuk sedikit. Pertumbuhan itu ke atas bukan ke samping. Apa tak sakit kepala kita? Bapak yang gemuk, ibu yang kurus, tak usah pikirkan orang, yang penting sehat. Mudah-mudahan yang ada sakit-sakit diberikan Allah kesembuhan. Sakit berobat, apa payahnya? Masalah kita di dunia ini kan cuma dua. Yang pertama, masalah yang dipikirkan ada solusinya. Yang kedua, masalah yang dipikirkan tak ada solusinya. Cuma dua itu aja. Ada masalah, pikirkan. Ada solusinya, udah jangan pikirkan lagi. Dipikirkan, tak ada solusinya, jangan dipikirkan. Karena dipikirkan pun tak ada. Apa dipikirkan lagi? Saya tak pernah saya pikirkan itu. Kalau saya pikirkan, udahlah saya kurus, tinggal keringnya lagi, kurus. Macam ikan salai lah. Aminan fi sirbihi, tenang hati, mu'afan fi jasadihi, sehat. Saya dikasih tahu sama profesor, dokter pimpinan rumah sakit di Pekanbaru, Ustadz jangan minum suplemen. Karena kalau Ustadz minum suplemen nanti Ustadz ketergantungan. Kalau Ustadz ketergantungan, kalau tak minum suplemen Ustadz kena penyakit 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Yang penting Ustadz minum air putih. Jangan Ustadz minum banyak gula. Karena kalau gula ini banyak di gigi, itulah dia gigi berlubang. Kalau gula banyak di ibu hamil, itulah dia jadi autis. Kalau gula banyak di darah, itulah dia jadi diabetes. Maka air yang paling bagus diminum adalah air putih. Ini jamaah masjid ini bukan karena tak ada teh manis ini. Jangan nanti keluar komen orang Batam pelit-pelit tak berduit. Bukan, ini karena menjaga kesehatan Ustaz. Jangan kasih Ustadz penceramah minum teh manis panas. Karena kalau dia minum teh manis, suaranya habis menggelegar. Diminumnya teh panas, gula, rusak pita suaranya. Nanti udah tua tak bisa dari mengajar. Apa kabar semuanya? Sangka anak-anak film horor. Kasih minum air putih yang bagus. Supaya apa? Sehat. Ustadz penyakitnya kurang olahraga. Duduk sana, duduk sini. Ceramah pagi, pengajian duha, kultum zuhur, asar ibu-ibu, pengajian maghrib, pengajian isya, teh manis, teh manis, teh manis, teh manis, santan. Innalillah, mati Ustaz Sucipan. Maka kalau udah sayang sama Ustaz, kasih air putih. Cuma nanti habis ini ada juga teh manis itu. Ya banyak-banyak, mubaz. Nah, makan secukupnya, insya Allah badan sehat. Apalah makan Ustadz? Nasi. Apalah minum Ustadz? Air putih. Cuman amalan yang saya terima dari almarhumah emak saya, yang tak pernah saya tinggalkan, mandi sebelum subuh. Dari malam
Natuna, mandi, dingin lagi airnya. Ini tadi mandi, enak. Bangun sejam sebelum azan subuh. Dari malam pulang kali Akbar jam 12. Saya tanya Ustaz Endi, jam berapa kita jalan besok? 4:15. Kalau gitu setel jam 3:30. Bangun, mandi. Mandi itu terapi mandi sebelum subuh itu sehat. Setelah mandi, sholat sunat wudhu. Usolli sunnatal wudhu. Supaya badannya bergerak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak orang senam pagi di kantor, lehernya aja yang bergerak, badan tak bergerak. Menengok instruktur senam. Instruktur itu pakai celana pendek sempit. Di dalam badan yang sehat terdapat otak yang sakit. Nah, maka sehat, jaga kesehatan badan. Kita ini kan jantung di bawah nih, jantung. Otak di atas. Tapi ketika kita sedang sujud, jantung naik ke atas, otak ke bawah. Ini sekarang ini jantung di bawah, otak di atas. Mendaki darah ini ke atas, berat. Oksigen payah naik ke otak. Tapi kalau kita sedang sholat malam, tahajud, sujudnya lama buat sujudnya itu agak 10-20 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Imam tak boleh lama-lama, karena kalau lama-lama lebih dari 7, satu pendapat lebih dari 12 makruh hukumnya. Jangan sampai kita bangun makmum pitam. Banyak orang sekarang sholat, darahnya belum sampai ke kepala, darah baru sampai ke tengkuk, dia bilang Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Kalau bolehlah darah itu bercakap, apa maksud kau ini? Maka orang yang sholat itu sehat, lehernya berapa kali bergerak? Sholat sunat wudhu, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sholat sunat taubat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sholat sunat tahajud, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sholat sunat hajat, sholat sunat qabliyah, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat qabliyah subuh, sholat subuh, dan nanti jam 6 kita sholat sunat isya. Kenapa Ustaz dari tadi nengok ke sana, nengok ke sini, nengok ke sana? Karena kalau ditengok ke sana sudah jam 6, tengok ke sini jam 6 kurang 5. Jadi rupanya jangankan bapak ibu masalah pilkada ini, jam pun rupanya belum tentu sepakat. Bingung kami pilkada nih Pak Ustaz, tahu saya bingung. Kalau Tuhan sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau udah ada kawan Ustaz Somad, jangan lagi ke yang lain. Takut saya itu lupa, udah jam 6 dah mau habis. 3 syarat bahagia. Mangkana aminan fi sirbihi, hatinya tenang. Mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi, ada yang mau dimakan hari ini, bukan besok, ada yang mau dimakan hari ini. Ustadz, kira-kira ada yang mau dimakan hari ini? Pagi ini aku tengok udah ada beberapa rantang tadi lewat. Kalaupun tak ada, duit saya ada. Makan hari ini berapalah cukup? Makan pagi lontong 15.000, makan siang, makan saya asal ada petai, jengkol, ikan asin cukup 20.000. Habis itu makan malam cukup. Apa yang mau dipikirkan dunia ini? Memikirkan itu, mikirkan ini, mikirkan itu, mikirkan ini, mikirkan itu, mikirkan ini. Masuk rumah sakit Malaka. Sampai di Malaka diperiksa sama dokter. Apa kata dokter? Ini terlalu sibuk cari makan sampai tak sempat. Kan aneh manusia ini. Saking sibuknya cari makan sampai tak sempat makan, tak sempat sembahyang, tak sempat jumpa keluarga. Mati. Mana bapak Sianu yang sibuk kemarin? Mati. Ustaz Somad, kalau Ustaz tengok ada 10 kol diesel lewat ini di depan ini Pak Ustaz, 10 kol diesel, 3 punya dia, 3 punya orang, 7 punya dia. Saking kayanya Pak Ustaz. Oh, kaya dia ya. Mana bapak itu sekarang? Mati Pak Ustaz. Mimda tema taya bawati. Mampus. Usaha banyak-banyak yang dipikirkan. Hati tenang, badan sehat. Ada yang mau dimakan hari ini,
Maka apa kata Nabi? Faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha. Maka dialah pemilik dunia beserta isinya. Dunia itu bersimpuh di bawah tapak kaki dia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang punya tiga-tiga ini, insyaallah. Kalau saya tengok dari tatapan mata Bapak Ibu ini orangnya bahagia semua. Dari mana Ustaz tahu? Karena saya pancing-pancing pakai apa sikit, ketawanya lepas. Itu menunjukkan dia bahagia. Orang kalau hatinya tak tenang, badannya tak sehat, utangnya banyak, itu ketawanya tak bisa lepas, sikit aja. Jadi Bapak Ibu jangan lepas ya. Ini adalah sikit-sikit lagi beberapa yang belum lepas. Saya mau ngetes anak-anak kecil nih, mau dengar orang nih jadi imam dulu. Mana yang angkat tangan lu? Angkat tangan lu, saya mau dengar menjadi imam. Suratnya pendek aja, Al-Fatihah tambah surat pendek. Maju dulu satu orang. Gak berani satu orang, dua maju, berdua. Satu imam inti, satu imam cadangan. Namanya imam bangku tempel. Maju. Ini yang udah pakai jubah. Maju nak, sini. Sini. Sini lu. Hebat dia. Siapa namanya? Hah? Azam. Oh, Azam itu tekad. Patutlah dia yang maju, dia yang bertekad. Azam. Baca Al-Fatihah Azam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat pendek nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy, ilafihim lailatasy syita'i was-sayf, falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Shadaqallahul azim. Siapa yang bilang Batam itu kota maksiat? Ini contoh, anak-anaknya aja begini, apalagi bapak-bapaknya. Anak soleh, tambah hafalan ya. Duduk aja. Mudah-mudahan anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. La tada' lana dhanban illa ghafartah. Pulang kami dari masjid ini, dari majlis ilmu ini, bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, curahkan rahmatmu, selamatkan dari azab kubur ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampai ke tujuan dengan selamat. Wala hajatan min hawaiji dunia wal akhirati laka ridha wala nafiha shalah. Segala hajat dunia, hajat akhirat, baik bagi kami dan engkau ridha, illa qadaitaha, tunaikan, tolong kami supaya tertunai untuk kami ya Allah. Allah marzuqna imaman adila. Berikanlah Batam, berikanlah Kepulauan Riau pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna.
Jangan berikan kekuasaan pada orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami, ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, waliman hadarana, semua yang hadir di majelis ilmu subuh ini, ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Kama jama'at wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.